Halo sobat semua, spesial di hari kemerdekaan ini, Jejak Prajurit akan menampilkan kisah para pahlawan nasional Indonesia. Mereka adalah para perempuan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, emansipasi wanita, memperjuangkan hak buruh hingga saksi proklamasi. Kita mulai dari yang pertama, Martha Christina Tiahahu. Beliau lahir pada tanggal 4 Januari 1800 dan meninggal pada tanggal 2 Januari 1818. Martha Christina Tiahahu berasal dari negeri Abubu, Pulau Nusa Laut, Maluku Tengah. Jasa bagi Indonesia. Sewaktu masih berusia 17 tahun, Martha Christina Tiahahu sudah berani mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. Tidak hanya itu, beliau juga selalu memberi semangat kepada kaum perempuan untuk membantu laki-laki di medan pertempuran. Dalam sebuah operasi pembersihan pada bulan Desember 1817, beliau ditangkap bersama 39 orang lainnya. Mereka dibawa menuju Pulau Jawa untuk dijadikan tenaga kerja paksa di perkebunan kopi, dan kemudian Martha Christina Tiahahu meninggal dalam pelayaran menuju ke Pulau Jawa. Gelar pahlawan nasional diterimanya melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 012/TK tahun 1969 yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 1969. Selanjutnya, Malahayati atau yang kita kenal dengan nama Laksamana Malahayati. Beliau lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan meninggal pada tanggal 30 Juni 1606. Beliau berasal dari Kesultanan Aceh. Jasanya bagi bangsa Indonesia, Malahayati merupakan perempuan tangguh yang memimpin 2000 orang pasukan Inong Balee, yaitu janda-janda pahlawan yang telah syahid. Dengan keteguhan hati, mereka berperang melawan kapal dan benteng Belanda sekaligus membunuh Cornelis de Houtman. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 11 September 1599. Berkat keberaniannya, maka Malahayati mendapatkan gelar Laksamana. Beliau gugur pada tahun 1615 dalam pertempuran laut melawan armada Portugis. Beliau gugur di barisan terdepan saat memimpin pasukan untuk melindungi Teluk Ruyan Raya. Gelar pahlawan nasional diterimanya melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/TK tahun 2017 tanggal 6 November 2017. Selanjutnya, Cut Nyadim. Beliau lahir pada tanggal 12 Mei 1848 dan meninggal pada tanggal 6 November 1908. Beliau berasal dari Lampadang, wilayah 4 Mukim Aceh Besar. Jasa bagi bangsa Indonesia. Setelah kematian suaminya, Teku Umar, Cut Nyadim lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Mulabo bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan kematian suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901. Belanda menangkap Cut Nyadim di Butong Lesegau. Setelah ditangkap, beliau dibawa ke Banda Aceh dan dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Beliau meninggal tanggal 6 November 1908 karena usia tua. Gelar pahlawan nasional diterimanya melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964 tertanggal 2 Mei 1964. Selanjutnya, Andi Depu Maradia Balanipa. Beliau lahir pada tanggal 1 Agustus 1907 dan meninggal pada tanggal 18 Juni 1985. Beliau berasal dari Tinabung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jasa bagi bangsa Indonesia. Andi Depu Maradia Balanipa berhasil mempertahankan Tinabung, Afdelin Polewali Mandar dari penaklukan Belanda. Perjuangannya ditunjukkan dengan mendirikan Laskar Kebaktian Rahasia Islam Muda atau KRIS Muda. Pada tahun 1942, beliau berhasil merampas senjata penjajah dan mengibarkan bendera merah putih pada awal kedatangan pasukan Jepang di Tanah Mandar. Andi Depu Maradia Balanipa menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 18 Juni 1985. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Makassar. Gelar pahlawan nasional diterimanya
melalui surat keputusan Presiden nomor 123/TK tahun 2018 tertanggal 8 November 2018. Selanjutnya, Siti Manggopo. Beliau lahir pada tanggal 1 Mei 1880 dan meninggal pada tanggal 22 Agustus 1965. Beliau berasal dari Manggopo, Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat. Jasa bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 1908, Siti Manggopo melakukan perlawanan terhadap kebijakan ekonomi Belanda melalui pajak uang atau belasting. Belanda sangat kewalahan menghadapi tokoh perempuan Minangkabau satu ini. Dengan siasat yang diatur sedemikian rupa oleh Siti Manggopo, dia dan pasukannya berhasil menewaskan 53 orang serdadu penjaga benteng. Beliau ditangkap dan dipenjara selama 14 bulan di Lubuk Basung Agam, 16 bulan di Pariaman, dan 12 bulan di Padang. Beliau meninggal di usia tua dengan umur 85 tahun. Gelar Pahlawan Nasional diterimanya melalui surat keputusan Menteri Sosial nomor PAL 1379-64-P.K tertanggal 17 November 1964. Selanjutnya, Cutnyak Mutia. Beliau lahir pada tanggal 15 Februari 1870 dan meninggal pada tanggal 24 November 1910. Beliau berasal dari Provinsi Aceh. Jasa bagi bangsa Indonesia. Pada awal perjuangannya, Cut Mutia menentang penjajahan Belanda bersama suaminya Teku Muhammad atau Teku Cik Tunong. Pada bulan Maret 1905, Cik Tunong ditangkap oleh Belanda dan dieksekusi di tepi pantai Luk Semawe. Cuk Mutia melanjutkan perlawanan bersama sisa pasukannya, menyerang dan merampas pos-pos kolonial sambil bergerak menuju wilayah Gayo melalui hutan belantara. Pada tanggal 24 Oktober 1910, beliau terlibat bentrokan dengan Korps Marek Hasue di Alut Kuring, dan dalam pertempuran tersebut Cutnyak Mutia dinyatakan gugur. Gelar Pahlawan Nasional diterimanya melalui surat keputusan Presiden nomor 107 tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964. Selanjutnya, Nyai Ageng Serang. Beliau lahir pada tanggal 1 Oktober 1752 dan meninggal pada tanggal 31 Desember 1828. Beliau berasal dari Desa Serang, Jawa Tengah. Jasa bagi bangsa Indonesia. Pada awal terjadinya Perang Diponegoro di tahun 1825, Nyai Ageng Serang yang telah berusia 73 tahun tetap turun ke medan laga. Beliau memimpin pasukan dengan menggunakan tandu dan bergabung membantu Pangeran Diponegoro dalam menghadapi pasukan Belanda. Selain ikut berperang, beliau juga berperan aktif sebagai penasihat strategi perang dan terlibat dalam perlawanan di berbagai wilayah seperti di Purwodadi, Demak, Semarang, Juanda, Kudus, dan Rembang. Beliau meninggal di usia lanjut dengan umur 76 tahun. Gelar Pahlawan Nasional diterimanya melalui surat keputusan Presiden nomor 084/TK-1974 tertanggal 13 Desember 1974. Selanjutnya, Ratu Kalinyamat. Beliau hidup dari tahun 1549 hingga tahun 1579. Beliau berasal dari Kesultanan Kalinyamat, Jepara, Jawa Tengah. Jasa bagi bangsa Indonesia. Ratu Kalinyamat memiliki kebijakan yang menentang kehadiran Portugis. Di tahun 1550, beliau mengerahkan sekitar 4.000 prajurit Jepara yang menaiki 40 kapal untuk memenuhi permintaan Sultan Johor dalam upaya merebut kembali Malaka dari kekuasaan Eropa, yang pada masa itu merupakan pusat perdagangan rempah-rempah. Dari seluruh pasukan yang berangkat, hanya kurang dari separuh yang berhasil kembali ke Jawa, dan beliau meninggal karena usia lanjut di tahun 1579. Gelar Pahlawan Nasional sendiri diterimanya melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/TK tahun 2023 tertanggal 6 November 2023. Selanjutnya, Ruhana Kudus. Beliau lahir pada tanggal 20 Desember 1884 dan meninggal pada tanggal 16 Agustus 1972. Beliau berasal dari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jasa bagi bangsa Indonesia. Rohana Kudus adalah seorang perempuan
yang mempunyai komitmen yang kuat pada pendidikan, terutama untuk kaum perempuan. Beliau mendirikan sekolah artisanal di Koto Gadang di tahun 1905 dan kerajinan Amai Setia di tahun 1911. Rohana Kudus juga menjadi wartawati pertama di Indonesia. Beliau bahkan turut membantu pergerakan politik dengan tulisannya yang membakar semangat juang para pemuda. Beliau pun mempelopori berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan. Rohana Kudus meninggal karena lanjut usia. Gelar pahlawan nasional diterimanya melalui surat keputusan Presiden nomor 120/TK/2019 tertanggal 7 November 2019. Selanjutnya, Raden Ajeng Kartini. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1879 dan meninggal pada tanggal 17 September 1904. Beliau berasal dari tanah Jepara, Jawa Tengah. Jasa bagi bangsa Indonesia. Kartini menilai bahwa perempuan berhak untuk menuntut ilmu agar mampu mendidik generasi bangsa dengan baik. Beliau menuangkan ide pembaharuan dan kritik sosial melalui surat-surat kepada sahabat penanya di Belanda. Raden Ajeng Kartini mendirikan sekolah kecil bagi anak-anak perempuan di Jepara dan Rembang untuk belajar baca tulis dan keterampilan. Beliau juga menentang tradisi pingitan dan budaya patriarki yang membatasi ruang gerak serta kemandirian perempuan. Gelar pahlawan nasional diterimanya melalui surat keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964 tertanggal 2 Mei 1964. Selanjutnya, Maria Walanda Maramis. Beliau lahir pada tanggal 1 Desember 1872 dan meninggal pada tanggal 22 April 1924. Beliau berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Jasa bagi bangsa Indonesia. Maria Walanda Maramis berjuang memajukan hak-hak perempuan pada awal abad 20. Beliau mendirikan organisasi PIKAT pada tanggal 8 Juli 1917, yaitu organisasi percintaan ibu kepada anak temurunnya. Organisasi ini bertujuan untuk mengangkat derajat kaum ibu dan anak. Beliau pun membuka sekolah rumah tangga atau Huiskutskul di Manado pada tahun 1918 untuk mengajarkan ilmu memasak, kesehatan, tata busana, dan mengasuh anak. Maria Walanda Maramis menulis artikel di surat kabar lokal, yaitu Cahaya Siang, untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Beliau meninggal di usia 51 tahun karena sakit. Gelar pahlawan nasional diterimanya melalui surat keputusan Presiden nomor 012-TK/1969 yang ditetapkan pada tanggal 20 Mei 1969. Selanjutnya, Siti Walida. Beliau lahir pada tanggal 3 Januari 1872 dan meninggal pada tanggal 31 Mei 1946. Beliau berasal dari Kauman, Yogyakarta. Jasanya bagi bangsa Indonesia. Siti Walida atau Nyai Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional penggerak emansipasi perempuan. Beliau mendirikan kelompok Sopo Tresno yang berkembang menjadi organisasi perempuan Islam Aisyiyah pada tahun 1917. Jasanya meliputi pemberantasan buta huruf, perintisan sekolah putri dan asrama, penolakan kawin paksa, serta penanaman semangat kebangsaan bagi perempuan. Beliau wafat karena faktor usia lanjut di umur 74 tahun. Gelar pahlawan nasional diterimanya melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 042-TK/1971 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 1971. Selanjutnya, Dewi Sartika. Beliau lahir pada tanggal 1 Desember 1872 dan meninggal pada tanggal 22 April 1924. Beliau berasal dari Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Jasa bagi bangsa Indonesia. Raden Dewi Sartika berjasa besar sebagai pelopor pendidikan wanita di Indonesia. Pada tanggal 16 Januari 1904, beliau mendirikan sekolah perempuan pertama di Hindia Belanda yang bernama Sakola Istri. Kemudian berubah namanya menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Sekolah ini berada di Bandung untuk memberikan akses ilmu dan keterampilan bagi kaum hawa. Beliau membuka jalan kesetaraan gender dan mengangkat derajat perempuan, mengajarkan membaca, menulis, berhitung, serta pelajaran rumah tangga agar perempuan mandiri.
Dewi Sartika meninggal di usia 62 tahun karena sakit. Gelar Pahlawan Nasional diterimanya melalui Surat Keputusan Presiden nomor 152 tahun 1966 tertanggal 1 Desember 1966. Selanjutnya, HR Rasuna Said. Beliau lahir pada tanggal 14 September 1910 dan meninggal pada tanggal 2 November 1965. Beliau berasal dari desa Panyinggahan, Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jasanya bagi bangsa Indonesia, Rasuna Said mendorong kaum perempuan agar mendapatkan hak pendidikan yang setara dengan laki-laki. Beliau mendirikan sekolah keterampilan khusus putri serta mengajar untuk memajukan intelektual perempuan. Terkenal dengan pidato-pidatonya yang tajam dan berapi-api untuk menentang penjajahan Belanda. HR Rasuna Said menjadi perempuan Indonesia pertama yang terkena hukum kolonial Speak Delis, yaitu hukuman karena berbicara menentang Belanda. Beliau dipenjara pada tahun 1932. Rasuna Said aktif di Sarekat Rakyat Sumatera Tawalib dan ikut mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI. Beliau meninggal karena penyakit kanker. Gelar Pahlawan Nasional diterimanya melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 084-TK tahun 1974 yang ditetapkan pada tanggal 13 Desember 1974. Selanjutnya, Fatmawati. Beliau lahir pada tanggal 5 Februari 1923 dan meninggal pada tanggal 14 Mei 1980. Fatmawati berasal dari Provinsi Bengkulu. Jasa utama Fatmawati bagi bangsa Indonesia adalah menjahit bendera pusaka Sang Merah Putih yang dikibarkan saat upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Beliau setia mendampingi Bung Karno dalam masa pembuangan dan situasi genting kemerdekaan. Fatmawati pun turut serta dalam membantu penyediaan pasokan makanan bagi para pejuang kemerdekaan dan aktif menggerakkan kaum perempuan melalui organisasi keagamaan Nasihatul Aisyah. Beliau meninggal akibat serangan jantung. Gelar Pahlawan Nasional diterimanya melalui Surat Keputusan Presiden nomor 118-TK-2000 yang ditetapkan tanggal 4 November tahun 2000. Selanjutnya, Siti Hartina atau yang kita kenal dengan nama Tin Soeharto. Beliau lahir pada tanggal 23 Agustus 1923 dan meninggal pada tanggal 28 April 1996. Beliau berasal dari Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Ibu Tin adalah pencetus utama pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Kawasan ini dibangun sebagai miniatur Indonesia untuk merekatkan persatuan, mengenalkan keberagaman suku, serta melestarikan kebudayaan Nusantara dalam satu tempat. Beliau juga aktif mendorong gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK hingga ke pelosok desa guna melatih keterampilan para ibu rumah tangga agar berdaya secara ekonomi dan sosial. Beliau meninggal akibat serangan jantung. Gelar Pahlawan Nasional itu sendiri diterimanya melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 060-TK tahun 1996 tanggal 30 Juli 1996. Yang terakhir, Marsina. Beliau lahir pada tanggal 10 April 1969 dan meninggal pada tanggal 8 Mei 1993. Marsina berasal dari Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur. Jasa utama Marsina bagi bangsa Indonesia adalah menjadi pelopor gerakan perjuangan hak-hak buruh dan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan struktural. Beliau mengorbankan nyawanya demi menegakkan keadilan dan kemanusiaan bagi kelas pekerja bawah. Tragedi kematiannya membuka mata publik serta komunitas internasional mengenai pelanggaran HAM dan kekerasan struktural ketenagakerjaan di Indonesia. Beliau meninggal setelah diculik dan mengalami penganiayaan berat karena memimpin aksi mogok kerja buruh pada bulan Mei 1993. Gelar Pahlawan Nasional diterimanya melalui Surat Keputusan Presiden nomor 116-TK tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 10 November 2025. Itulah dia Pahlawan Nasional Indonesia dari perempuan. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.